Subhanahu wa ta'ala dalam rangka mewujudkan rasa syukur kita kepada Allah atas berbagai nikmat yang telah Allah titipkan kepada kita, mulai dari nikmat iman, nikmat kesehatan, dan berbagai macam nikmat yang lainnya. Kita bentukkan rasa syukur itu dengan rasa takwa kita kepada Allah, tentunya dengan mengerjakan segala perintah-perintah Allah, dan pada saat yang bersamaan kita meninggalkan segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah mengingatkan kepada kita, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kamu, dan sebaik-baik bekal ketika kita kembali kepada Allah, ketika kita tinggalkan alam dunia yang fana ini. Pada saat itu di akhirat hanya takwa yang akan mampu menyelamatkan kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah. Satu hari seorang sahabat Nabi yang mulia yang bernama Abdullah bin Ummi Maktum, seorang sahabat Nabi yang sudah tua, yang beliau buta sejak kecil, bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, rumahku dari masjid jaraknya jauh." Bahkan dalam riwayat, rumah Abdullah bin Ummi Maktum itu menuju Masjid Nabawi harus melewati bukit bebatuan dan juga melewati kebun kurma. Bolehkah atau adakah dispensasi keringanan bagiku untuk aku bisa sholat saja di rumah, tak usah berangkat ke masjid sholat 5 waktu? Pada saat itu Nabi kemudian mengatakan, boleh, sholatlah di rumah. Tetapi begitu Abdullah bin Ummi Maktum berbalik, tiba-tiba Nabi SAW memanggil kembali Abdullah bin Ummi Maktum. "Wahai Abdullah bin Ummi Maktum, hal sami'tan nida? Apakah engkau mendengar azan? Apakah dari rumahmu kau dengar azan yang berkumandang dari sini?" Abdullah bin Ummi Maktum mengatakan, "Dengar ya Rasul." Maka Rasulullah pun mengatakan, "Kalau kau memang dengar azan, maka berangkat dan sholatlah berjamaah di masjid." Akhirnya jamaah yang dirahmati Allah, Abdullah bin Ummi Maktum setiap hari berangkat ke masjid. Sampai satu hari beliau kemudian, karena jauh jarak dari rumah ke masjid serta jalan yang berbatuan, tiba-tiba beliau, karena beliau adalah seorang yang buta matanya, tersandung sehingga terluka pelipis matanya dan mengeluarkan darah. Kemudian setelah itu beliau berdiri kembali, dan di tengah perjalanan kembali tersandung lagi. Tetapi jemaah yang dirahmati Allah, ketika tersandung yang kedua, tiba-tiba ada seorang laki-laki yang kemudian menangkap beliau sehingga beliau tidak jadi terjatuh. Yang akhirnya laki-laki ini hampir setiap hari mengantarkan Abdullah bin Ummi Maktum dari rumahnya menuju masjid, dari masjid balik lagi ke rumah Abdullah bin Ummi Maktum, sampai akhirnya ketika satu hari Abdullah bin Ummi Maktum penasaran dan bertanya kepada laki-laki itu, "Siapa gerangan dirimu, wahai saudaraku, yang ketika aku terjatuh engkau kemudian menangkap dan mengantarku ke masjid? Siapa engkau laki-laki yang berbaik hati yang setiap hari mengantarkanku?" Kemudian laki-laki ini mengatakan, "Sebenarnya Abdullah bin Ummi Maktum, kau tidak perlu mengetahui siapa aku dan tak perlu mendoakan kebaikan bagiku, karena sesungguhnya aku adalah iblis." Terkejut Abdullah bin Ummi Maktum. "Bagaimana mungkin engkau iblis? Sedangkan iblis mempunyai tugas menghalangi orang untuk mendekatkan diri kepada Allah. Tapi mengapa justru engkau mengantarkan aku setiap hari ke masjid?" Iblis menjawab,
pada saat engkau terjatuh kemarin, ingatkah engkau ketika kemudian berdarah pelipis matamu, para malaikat kemudian mengatakan dan menyeru bahwa separuh dari dosa-dosamu telah diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika engkau berangkat ke masjid kemudian terjatuh, malaikat kemudian mengatakan Allah Subhanahu wa taala telah mengampunkan separuh dari dosa-dosa yang kau lakukan. Maka mendengar itu kata iblis, aku tidak rela kalau seandainya engkau terjatuh sekali lagi dan Allah kemudian menghapuskan semua dosa-dosamu. Ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Dan ibrah pelajaran yang bisa kita ambil jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala adalah bagaimana istiqamahnya Abdullah bin Umi Maktum, seorang sahabat Nabi yang sudah tua, kemudian juga buta matanya, tetapi beliau tetap istiqamah, tetap bersemangat untuk memakmurkan rumah Allah dengan tetap melaksanakan salat berjamaah 5 waktu di masjid. Sekalipun rumahnya jauh, sekalipun jarak dari rumahnya ke masjid jauh, bahkan jalan yang harus beliau lalui begitu sulitnya, tetapi beliau tetap diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau kau masih mendengar suara azan, berangkat ke masjid. Saudaraku jamaah dirahmati Allah, itu pula yang menjadi salah satu hikmah dari bulan Rajab yang mulia yang kita sedang berada di penghujungnya. Kita setiap tahun memperingati Isra dan Mi'raj. Dalam ayat Isra dan Mi'raj Allah Subhanahu wa taala kemudian berfirman, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Sebuah pesan yang tersirat dari Allah Subhanahu wa taala ketika menggunakan kalimat dari masjid menuju masjid. Allah tidak mengatakan dari Makkah ke Palestina, tapi Allah menggunakan kalimat dari masjid menuju masjid, mengingatkan kepada kita betapa pentingnya masjid dalam hidup dan kehidupan umat. Itu dibuktikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika sampai di kota Kuba ketika hijrah dari Makkah ke Madinah. Yang pertama dibangun oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan rumahnya, bukan kantornya, bukan pajak, tapi yang pertama sekali dibangun oleh Nabi adalah Masjid Kuba, masjid yang pertama sekali dibangun. Dari Masjid Kuba kemudian beliau masuk ke kota Yasrib yang sekarang menjadi kota Madinah, dan yang pertama beliau bangun juga adalah masjid, dan sekarang masjid itu yang kita kenal dengan Masjid Nabawi di kota Madinah Al-Munawwarah. Melalui peringatan Isra Mi'raj yang setiap tahun kita peringati, maka dari banyak hikmah-hikmah yang disampaikan oleh guru-guru kita, oleh ustadz-ustadz kita yang berceramah tentang peringatan Isra dan Mi'raj, salah satunya hikmah yang perlu kita ambil dan kita laksanakan adalah memakmurkan rumah Allah dengan salat berjamaah ke masjid. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir. Sesungguhnya hanya orang-orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhirat yang memakmurkan rumah-rumah Allah. Memakmurkan rumah Allah dengan berbagai cara, di antaranya adalah dengan melaksanakan salat berjamaah. Marilah saudaraku yang dirahmati Allah, kalau yang selama ini kita masih Jumat saja ke masjid, selainnya kita salat di rumah, mulai hari ini pelan-pelan, mungkin dengan salat maghrib terlebih dahulu sehari sekali, lanjut dengan salat subuhnya ke masjid, salat zuhurnya. Adapun kesibukan-kesibukan kita mencari nafkah, alhamdulillah, kalau kita lihat di daerah kota ini, salat zuhur kita sudah mulai ramai di masjid, salat asar kita sudah mulai ramai di masjid. Artinya sudah mulai kesadaran pada diri kita kaum muslimin. Sesibuk apapun kita mencari rezeki, tetapi kita jangan sampai lupa kepada yang maha memberikan rezeki,
Kita sibuk mencari rezeki, sementara kita lupakan panggilan Sang Maha Pemberi rezeki. Alhamdulillah, di masjid-masjid kota kita banyak pegawai, banyak orang-orang yang sedang bekerja, kemudian dia singgahkan keretanya, dia singgahkan kendaraannya, kemudian dia sholat zuhur berjamaah, nanti selesai itu baru dia sambung pekerjaannya. Ini yang menjadi ibrah pertama yang bisa kita ambil dalam peringatan Isra dan Mi'raj adalah memakmurkan rumah Allah dengan salat berjamaah. Bahkan lebih daripada itu, setelah kita mampu salat berjamaah zuhur, asar, maghrib, terlebih itu mari kita jaga salat subuh dan salat isya berjamaah di masjid. Kita bersyukur pada hari ini banyak sudah masjid yang melakukan gerakan salat subuh berjamaah. Setelah itu disambung dengan tausiah subuh. Selesai salat subuh ada pengajian hari Ahad subuh. Ada lagi pengajian yang dilakukan habis salat maghrib sampai ke isya. Tujuannya untuk mengajak jamaah salat subuh dan isya berjamaah. Karena saudaraku yang dirahmati Allah, Nabi mengingatkan salah satu salat yang paling berat bagi orang yang munafik. Salat yang paling berat bagi orang munafik itu adalah salat subuh dan salat isya berjamaah ke masjid. Tolak ukur kemunafikan seseorang, baiknya tidaknya iman seseorang diukur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika dilihat di mana dia salat subuhnya, di mana dia salat isyanya. Kalau dia masih salat isyanya di rumah, kalau dia masih salat subuhnya di rumah, maka hati-hati, tanda daripada penyakit kemunafikan itu adalah ketika beratnya kita melangkah untuk melaksanakan salat subuh dan salat isya di masjid. Sampai Nabi dalam sebuah hadis mengingatkan, seandainya kalian mengetahui betapa besarnya salat, besarnya pahala salat subuh dan salat isya berjamaah di masjid, maka kata Nabi, la atauhuma walau hadwan, niscaya kalian akan datang berjamaah, salat berjamaah ke masjid untuk salat subuh dan salat isya, walaupun harus dalam keadaan merangkak. Walaupun harus merangkak-rangkak kalian akan datang ke masjid kalau nampak kalian pahala itu. Cuman yang jadi masalah kita tak nampak pahala. Akhirnya yang menjadi masalah kita menjadi umat yang materialistis. Semuanya diukur kalau cair. Kalau ada duitnya baru rajin kita. Kalau ada jelas duitnya baru mau datang kita. Kalau seandainya seandainya disampaikan BKM, siapa yang besok sholat subuh berjamaah di masjid akan cair satu orang, limpul satu orang. Insya Allah rame masjid ini. Kenapa? Karena yang menjadi ukuran kita pada hari ini materialistis. Semua dihitung dengan duit. Kalau dibilang besar pahala, pahala. Kalau cerita pahalanya pula. Tapi kalau cerita duit cepat betul kita. Maka oleh karena itu jemaah dirahmati Allah, mari kita jaga salat berjamaah kita, kita makmurkan masjid kita dengan melaksanakan salat berjamaah. Apalagi pelajaran dari sahabat Nabi Abdullah bin Ummi Maktum, sudah tua, buta, tapi tetap istiqamah. Apalagi kita yang masih sehat, kemudian mata kita juga masih bisa melihat, apalagi juga ada kendaraan yang memungkinkan kita untuk bisa lebih cepat datang ke rumah Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita hidayah sehingga yang pada hari ini mungkin berjamaahnya masih salat Jumat, insyaallah sudah mulai dengan salat maghrib. Yang selama ini mungkin salat berjamaahnya baru sekali dalam sehari, insyaallah dengan ridha Allah dan hidayah Allah ke depan kita bisa salat berjamaah di masjid 5 kali dalam sehari. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.